Halo saudara dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Maria Natasha dalam salah satu episode untuk menyongsong HUT ke-65 kampus kita tercinta Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Total nanti akan ada 13 episode, di mana nanti kita akan napak tilas nih bagaimana sih perjalanan UKSW dan juga sekaligus untuk mengapresiasi keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional atau yang lebih kita sering dengar dengan BKHI. Nah, sepertinya kalau membicarakan tentang BKHI, ini yang terlintas adalah luar negeri, terus juga pertukaran pelajar, pertukaran budaya. Tapi apakah hanya itu saja? Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam karena kita sudah bersama juga dengan Ibu Deborah Natalia Sujito MPSID. Nah, selamat pagi Ibu. Pagi Tasya. Sehat? Puji Kabar Tuhan, baik, sehat. puji Tuhan. Jadi Ibu Deborah ini adalah direktur dari BKHI, betul ya Bu ya? Betul. Nah, tadi kan saya sudah bilang nih bahwa kalau berbicara BKHI itu yang terlintas adalah luar negeri, terus pertukaran pelajar. Nah, itu benar nggak sih Bu? Atau ada lebih luas lagi cakupan dari BKHI ini? Ya, secara khusus memang BKHI fokus ke internasionalisasi. Tapi sebenarnya BKHI ini punya 3 tugas utama. Yang pertama tentang kerjasama. Jadi di BKHI pengelolaan kerjasama institusi baik dalam negeri maupun luar negeri itu menjadi bagian dari kami. Kemudian yang kedua ada internasionalisasi seperti namanya ya. Jadi kami mengelola juga program-program internasional dari UKSW pada arah universitas. Nah, untuk 2 hal ini, kerjasama dan internasionalisasi, sebenarnya fakultas maupun program studi atau unit di aras, bukan universitas ya, di aras fakultas dan program studi itu berhak juga melakukan itu. Jadi nanti kami tinggal koordinasi saja dengan fakultas atau program studi untuk program-program internasional atau kerjasama yang dilakukan dengan mitra. Lalu yang ketiga, tugas kami adalah sebagai kantor internasional atau international office, di mana di situ kami melayani dosen asing atau mahasiswa asing yang datang ke UKSW. Jadi khususnya di bagian keimigrasiannya, dokumen keimigrasian. Jadi sebenarnya BKHI bironya, kantornya kelihatannya kecil, tetapi sebenarnya kerjaannya tidak kecil. Cakupannya luas ya Bu. Dan ternyata luas. bukan mahasiswa saja, tapi juga untuk dosen-dosennya. Betul. Baik yang dosen keluar maupun atau dosen yang dari luar ke dalam, gitu ya Bu ya. Betul. Kalau boleh tahu BKHI ini ada dari kapan sih Bu? Nah, BKHI sendiri sebetulnya sudah lama ada, tapi namanya bukan BKHI. Oh iya. Jadi tahun 2006 itu ada bagian kerjasama. Jadi di bawah kantor PR4 ada bagian kerjasama itu tahun 2006. Kemudian berubah nama menjadi BIMREL, Biro International Relation, itu pada tahun 2013. Lalu pada tahun 2017 berdirilah BKHI, Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional, seperti yang kita kenal sekarang. Berarti itu dinamikanya sudah lama sekali ya Bu ya tentunya? Iya, nah, itu sudah lama seperti itu, bertahun-tahun, program-programnya itu berarti juga banyak dong Bu? Karena kan setahu saya nih sebagai yang umum gitu ya Bu ya, tahunya itu cuma pertukaran pelajar aja. Nah itu sebenarnya ada apa lagi Bu selain itu program-programnya? Ya, program-program BKHI karena seperti namanya ya, Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional, berarti kita menjalin kerjasama dulu dengan mitra. Dan di situ kita memaintain hubungan dengan mitra supaya terus berjalan gitu ya Bu ya. Dan cara memaintain hubungan itu adalah melalui program, seperti itu konsepnya. Nah, pastinya yang pertama kita melakukan penjajakan dulu dengan mitra, ya. Bernegosiasi dengan mitra, apa sih yang kita butuhkan atau apa yang kita punya, ciri khas apa yang kita punya yang bisa kita sajikan kepada mitra, dan kemudian apa yang mitra punya yang bisa menjawab kebutuhan kita, sehingga prinsip kerjasama harus setara dan saling menguntungkan, tidak boleh merugikan salah satu pihak. Kemudian dari situ nanti akan muncul program-program yang ada. Nah, kalau dari dulu sampai sekarang programnya cukup banyak. Jadi exchange itu bukan hanya untuk mahasiswa, tetapi juga untuk dosen. Jadi ada pertukaran mahasiswa dan pertukaran dosen dalam konteks kuliah, magang, kemudian penelitian bersama atau joint research, kemudian juga ada pengabdian masyarakat bersama, seperti itu. Jadi tridharma perguruan tinggi sebetulnya juga yang dicakup oleh
program-program internasional maupun nasional. Tapi kalau untuk mitra luar negeri, biasanya memang BKHI lebih banyak dilibatkannya. Kalau mitra dalam negeri, fakultas dan prodi biasanya sudah sangat mandiri ya untuk melakukan itu. Kami mengawal saja program-program tersebut, dan pada akhirnya nanti kegiatan itu harus didokumentasikan dalam bentuk dokumen kerjasama. Ada MOU, MOA, dan juga atau PKS, perjanjian kerjasama, dan Implementation Arrangement atau IA. Nah, setelah itu nanti ada evaluasi, semacam monitoring tentang kerjasama yang sudah berjalan, apakah itu efektif bagi kedua belah pihak, kemudian di masa depan apakah bisa dilanjutkan, supaya setiap tahunnya bisa lebih baik gitu ya Bu program-programnya. Betul. Nah, kalau dari program-program tadi yang andalan gitu Bu, itu ada nggak Bu? Nah, sorry saya kembali dulu sebentar ya. Tadi boleh. ada exchange students, nah itu bisa long term bisa short term. Jadi kalau short term bisa 2 mingguan gitu, nah 2-3 mingguan pelaksanaannya. Tetapi persiapannya sebenarnya sudah lama, bisa jadi antara 6-8 bulan sebelumnya. Nah, program andalan untuk short term ini adalah ini ya, IS. Oh, IS ini ya Bu ya. Kita ada di depan tubuh IS-nya nih saudara-saudara. Jadi IS ini apa Bu sebenarnya? Nah, IS ini adalah East Asia Student Encounter. Nah, ini adalah program internasional pertama dan utama di UKSW dengan mitra pertama dan terlama yaitu Kwansei Gakuin University Jepang. Nah, program ini sudah ada sejak tahun 1977 dan monumen ini berdiri sebagai peringatan 40 tahun IS itu Kerjasama IS ya? Iya, jadi IS ini sebuah program bukti kerjasama dari Kwansei Gakuin dan Satya Wacana. Nah, program ini tahun ini memasuki tahun yang ke-44. Itu adalah program terlama dan paling konsisten karena setiap tahun ada. Jadi IS ini salah satu program sebenarnya yang bisa dicontoh, jadi dari segi konsistensi, dari segi kualitasnya juga untuk program-program internasional yang lain. East Asia Student Encounter is an international program between Kwansei Gakuin University and Universitas Kristen Satya Wacana that promotes mutual understanding between young people of Japan and Indonesia. Every August, East brings together 12 students from UKSW and 12 students from KGU to meet and share their cultures and ideas about global current issues. Held every odd year in Indonesia and even year in Japan. This program consists of arts, visits, and study. For 2 weeks, students do many activities such as art classes, where students learn about Japanese and Indonesian arts, and games. During IS, students also learn how to cook traditional food from each country and enjoy the meals together. IS also has an academic component which allows participants to learn about the current global issues from lecturers and from each other through academic paper presentation and discussion sessions. There are also visits to various historical sites, cultural destinations, and other places of interests. For examples, visiting temples, visiting museums, and visiting natural sites. Through these visits, students are expected to be able to gain practical and concrete experiences they have learned. Of course, there's a visit to famous destinations such as Bali Island as one of the most well-known tourist places in the world. Students can tour the island and enjoy the beauty of the iconic beaches, forests, nature, religious, and cultural sites.
By joining EASE, students are committed to work together and to work hard preparing for the program. There will be rehearsals, paper consultations, presentation practice, and other experiences that will polish students' personal development as team players and as independent individuals. EASE has more than 40 years of powerful history. With more than 1,000 alumni all over the world, EASE has always maintained its core, which is working together for the peace of the world. If you want to join EASE, you must be a student of UKSW or KGU, eager to learn about a new culture, willing to work hard as a team player and as an individual, and able to manage time well between courses and EASE. I joined EASE in 2017 and I learned a lot, not only about Japan, but also about Indonesia. I have always loved Japan and its culture since I was young, and joining EASE was like a dream come true for me. EASE has taught me so many things, not only about Indonesia and Japan, but most of all about independence, friendship, leadership, and also teamwork. I really recommend any students of UKSW to join EASE. So what are you waiting for? Join its programs and be a part of its family. Nah, selain IS kita ada Globis. Globis ini di Taiwan dengan CJCU, Changrong Christian University. Kalau IS itu dimulai tahun 1977, kalau Globis dimulai tahun 2013.
个 feel like ，Nah, esensinya hampir mirip. Jadi IS ini pertukaran budaya dan mengusung tema perdamaian dan persahabatan. So peace and friendship. Nah, yang Globis itu juga mengusung tema budaya, tapi juga edukasi. Jadi kalau di IS itu kita ada kayak seperti culture sharing, kita menyajikan culture Indonesia, Jepang menyajikan culture Jepang. Kemudian kita ada mini riset tentang tema yang lagi in di tahun itu. Kemudian kita ada food sharing juga, jadi masak-masak makanan khas masing-masing. Seru banget ya Bu ya? Ya, semacam expo budaya mini sebenarnya ya. Kemudian kalau Globis ada juga selain pertukaran budaya, kita juga berkunjung ke sekolah-sekolah untuk mengajar anak-anak di sana. Nah, kemudian selain dua program ini, kita ada pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar ini dengan EHE Ludwigsburg Jerman, ya. Kemudian ada juga dengan Asian University Taiwan, lalu dengan Kwansei Gakuin University, kemudian ada dengan Myongji. Nah, pertukaran pelajar ini bisa berupa kuliah di sana 1 semester atau magang ya. Magang. Jadi sebenarnya jauh sebelum kampus Merdeka itu muncul, kita tuh sudah melakukan kegiatan itu. Jadi sebenarnya harusnya sekarang kita tidak lagi sulit ya untuk melakukan kampus Merdeka, karena sebenarnya UKSU sudah memulainya jauh-jauh dari beberapa tahun sebelumnya. Nah, kemudian ada program yang lain lagi seperti international competition, yaitu Health Prize. Nah, Health Prize ini terkoneksi dengan United Nations, PBB. Jadi mereka ini perlombaan membuat startup baru untuk menjawab tantangan global. Nah, tantangan globalnya misalnya kalau sekarang yang sedang difokuskan adalah di SDGs, Sustainable Development Goals. Hey, what's up, everybody? I'm Ahmed Ashkar. I'm the founder and CEO of the Global Hope Prize Foundation. It's awesome being here with you today. We get a lot of requests on what is Hope Prize. We're a community of young people who are literally leading a generation to change the world. And that's what we do. And some people say, oh, well, that's a very aspirational thing that you guys are. How do you do it? Very, very simple. We provide students, college students around the world, who have effectively no experience in business, no experience in impact, no experience with anything other than seeking out a degree, okay? And we transform them into agents of change. We give them this thing, and it's called the Hope Prize. It's an opportunity for young people to, with no strings attached, go out
and try to build a business that does good for humanity, does good for the world, while simultaneously generating a profit, a business. And the way that we do that is by, number one, inspiring. Our job, my job, is to inspire you, and your job is to inspire others to think about this idea of impact and how to get sustainable impact through enterprise. Two, this is the idea of education. I will teach you how to achieve impact through business. The third thing we do at the Hult Prize is we give you guys, young people, an opportunity to compete, right? So many times you're inspired or you learn at school, but you don't have a chance to actually put your learning into practice. And that's something we take pride at the Hult Prize. We run the world's largest demo days, the world's largest student competition. And that's part of the underlying overall kind of program at Hult Prize. So we give you, young people around the world, an opportunity to take the learning, to take the inspiration, put them together to solve one of our annual challenges. The fourth thing we do is we actually accelerate. So whether you're competing on campus or whether you go on to compete at one of our many regionals around the world, or you qualify all the way to our accelerator, we take pride in moving you from a very basic idea to a full-blown commercial business that's in the market, having impact and making money. The fifth thing we do at the Hult Prize is we scale. And we do that through funding. We do that through connecting you to our amazing network, which literally has executives from over 120 countries. And we take them and we use that influence, that knowledge, that inspiration to help you take your business and go to market. And then we provide you with a little bit of seed money. So it's all about making that inspiration come to life with a little education, an opportunity to compete, an acceleration opportunity to take that idea and go into market, funding, and scale. Lalu kemudian selain Hult Prize, sebelum Hult Prize itu ada ISEC. ISEC ini sebuah kelompok mahasiswa gitu di aras dunia yang mereka punya program Global Volunteer dan Global Entrepreneurship. Jadi mereka bisa berkunjung ke negara-negara berkembang, lalu pengabdian masyarakat di sana. Sebagai volunteer begitu ya Bu ya? Sebagai volunteer. Ada yang mengajar, ada yang melakukan kegiatan kemanusiaan yang lainnya. Itu bisa antara 2-3 bulan ya, tergantung kesepakatan. Lalu kalau global entrepreneur ya mereka dilatih untuk menjadi wirausahawan. Every generation gets the chance to shape the world. But the challenges faced today are becoming more complex with the pace of economic, social, and technological change. The world is defined by the people who live in it. So we believe the solution is to develop responsible, entrepreneurial, and skilled young leaders today who will make a positive impact for our future. Since 1948, we've been providing young people with practical leadership experiences across the world, where they have the freedom to fail and the chance to overcome challenges they face. A space where they can discover what really matters to them and realize their potential for the future. We give young people a chance to see the world, because if you can see it, then you can start to understand it. And if you understand it, then you can start to change it. For over 70 years, we've provided more than 1 million young people with life-changing opportunities together with like-minded organizations. But we can't stop now. Because only when we create more of these leadership stories together will we truly see a remarkable impact on the world. History has shown us what just one great leader can do. So imagine what 1 billion great leaders could do. This is why we do what we do for youth. Kemudian kita juga ada, kalau yang di dalam ada student buddies. Jadi kita bisa
mendampingi mahasiswa asing yang datang. Jadi mahasiswa UPS ini bisa jadi kayak tour guide gitu ya, guide semacam lah ya. Menceritakan, menemani mereka keseharian mereka ya, dari mungkin dari makan pagi sampai makan malam. Sekaligus memperkenalkan budaya di sini kepada mereka tentunya. Betul sekali. Jadi itu sangat terbuka sekali di situ. Dan selain itu BKHI juga menjadi tempat sebagai sumber informasi bagi mahasiswa atau dosen yang ingin studi lanjut ke luar negeri. Jadi kami punya relasi dengan beberapa mitra yang memang fokus untuk persiapan studi, misalnya Nufik Neso itu yang dari Belanda, kemudian ada DAAD Jerman, Aminef Amerika, dan Alfali semacam itu, Stunet dan lain sebagainya. Nah itu kerjasama yang ada di. Kan tadi ada short term nih dan juga long term. Nah kalau short term tadi kan dibilang ada 2 minggu begitu. Nah kalau misalnya yang long term selain tadi volunteer 2-3 bulan, ada yang lebih panjang lagi nggak Bu? Yang lebih panjang biasanya 1 semester ya. 1 semester kuliah. Jadi kita kuliah di tempat orang. Tapi nanti bisa dikreditkan gitu ya Bu. Jadi tetap tidak mengulur waktu kuliah, tapi juga pengalamannya lalu juga pengetahuannya lebih luas lagi ya Bu. Luar biasa. Tentunya dengan program-program yang banyak dan luar biasa tadi, antusiasme dosen dan mahasiswa dalam mengikuti program-program tersebut gimana sih Bu? Nah ini menarik nih kalau soal antusiasme. Ternyata orang-orang Indonesia itu cenderung malu-malu mau ya. Jadi sebetulnya pengen gitu, tapi kadang ada ketakutan-ketakutan yang mereka mungkin sungkan untuk sampaikan, tapi sebetulnya itu sudah ada solusinya gitu. Oh iya. Nah, seperti apa itu Bu contohnya? Nah misalnya kalau dari sisi mahasiswa, mereka tuh sangat ingin terlibat di kegiatan internasional. Saya pernah melakukan survei tahun lalu ya, bekerja sama dengan LKU. Ternyata memang mereka sangat eager mengikuti kegiatan internasional. Jadi mereka pengen banget terlibat, tapi mereka tuh pertama yang sebenarnya menjadi kesulitan adalah bahasa Inggris. Padahal sebetulnya kita punya LTC ya. Iya, LTC kan bisa lembaga bahasa ya, bahasa. Atau kalau mungkin kita tidak punya cukup dana untuk les bahasa Inggris seperti itu, carilah teman-teman yang bisa berbahasa Inggris terus minta diajari gitu kan bisa. Atau mungkin dari LKF atau LKO bisa membuka semacam KBM English Club gitu untuk memfasilitasi mahasiswa. Kemudian yang kedua itu dana. Ya itu dia Bu. Nah ini yang mungkin yang sangat banyak dipergumulkan kalau mahasiswa ingin mengikuti kegiatan internasional. Nah kalau dana sebenarnya tidak perlu khawatir ya, karena sekarang ini banyak sekali kesempatan untuk itu. Jadi fakultas sendiri punya pos untuk membantu mahasiswa mengikuti kegiatan internasional. Kemudian di kantor PR3, di kantor PR4 khususnya juga BKHI itu ada anggaran untuk memberangkatkan mahasiswa. Nah tentunya setiap program punya aturan main sendiri-sendiri. Betul. Jadi itu perlu ditanyakan. Tetapi mahasiswa juga perlu mempersiapkan paspor. Ya. Karena paspor ini kan KTP internasional. Nah itu harus dibuat sendiri dulu. Tapi kalau untuk biaya visa, kemudian biaya keberangkatan itu kita bisa diskusikan nanti berapa proporsinya itu bisa didiskusikan. Karena tiap fakultas juga punya kebijakan masing-masing. Iya. Jadi nanti tinggal dibicarakan aja sehingga kita bisa bersama-sama semacam patungan gitu ya untuk memberangkatkan sekian mahasiswa yang memang direncanakan. Dan tentunya sudah lolos seleksi nih. Betul. Kemudian kalau dari sisi dosen sendiri sebetulnya mereka sangat ingin juga ya ikut gitu ya. Cuman kadang bingung, saya tidak tahu apa sih yang bisa saya tawarkan kepada mitra misalnya. Jadi mungkin perlu bertapa sedikit aja ya, kayak merenung, oh ini saya punya kekuatan apa, kemudian saya butuhnya apa, lalu itu perlu dituangkan dalam tulisan tentunya. Jadi dibuat semacam katalog kecil atau buklet kecil gitu, karena itu nantinya menjadi modal kita untuk menawarkan ke exchange ke mitra gitu ya Bu. Karena memang kalau mahasiswa yang namanya ingin pengetahuan lebih, ingin pengalaman lebih, berarti effortnya juga harus lebih kan Bu ya. Jadi nggak bisa dong kayak dengan mudahnya begitu ya. Jadi apa yang digapai dengan penuh usaha lebih itu kan pasti nanti hasilnya juga lebih baik. Jadi memang
nggak segampang itu ya Bu, tapi bukan berarti tidak mungkin untuk mengikuti kegiatan internasional gitu kan Bu? Iya, jadi prinsipnya ini ya, practice makes progress. Nah betul sekali. Jadi semakin banyak berlatih, pasti semakin banyak progress yang kita dapat. Betul. Nah terus kalau tadi kan ada banyak tuh Bu, ada dari Jerman, ada dari Korea, Jepang, dan Taiwan, dan masih banyak lagi. Nah itu selama ini impression atau kesan dari mitra-mitra BKHI, mitra UKSW terhadap UKSW seperti apa sih Bu? Apakah memang sudah punya nama baik, jadi gampang aja kalau mau bekerja sama, atau mungkin harus memang ada beberapa perkenalan-perkenalan seperti itu Bu? Bagaimana sih kesan mereka? Ya sejauh ini puji Tuhan kesan mereka baik ya dengan UKSW. Jadi UKSW menjadi tempat eksplor yang sangat besar bagi para mitra kita. Kenapa? Karena kita bisa menyajikan benar-benar cross cultural understanding. Yeah. UKSW itu Indonesia mini memang. Jadi banyak hal yang bisa digali. Bukan hanya dari sisi culture, tetapi juga dari sisi keilmuannya. Bagaimana interaksi sosial masyarakatnya itu menjadi poin penting gitu bagi para mitra kita. Yeah. Jadi mereka sangat senang ketika bisa bekerja sama dengan UKSW. Karena kalau datang ke UKSW seperti langsung datang ke Indonesia gitu ya Bu ya, langsung bisa lihat oh Indonesia yang ini, budaya yang ini gitu ya. Karena memang UKSW ini kan Indonesia mini. Betul. Jadi semuanya pasti akan excited gitu. Nah, totalnya ada berapa sih Bu mitra dari UKSW? Ya sejauh ini yang sudah ada dokumen resminya itu sekitar 300 mitra. Wow, banyak sekali. Dan sudah banyak sekali. Yang masih aktif itu rata-rata masih aktif, dan setiap 2 sampai 5 tahun itu selalu ada paling tidak satu kegiatan yang berjalan dengan mereka. Jadi puji Tuhan kita masih diberkati sekali dengan kerjasama ini. Iya. Oke. Kalau misalnya nih kan tadi kan sangat menarik, pasti tentunya mungkin saudara-saudara yang melihat episode ini jadi tertarik nih mau ikut. Nah kalau mahasiswa sendiri bagaimana sih Bu? Misalnya mau mencari tahu info atau mau apply, informasi itu bisa didapatkan di mana? Oke, so kantor BKHI sendiri ada di depan, persis di sebelah kantor LKU, sehingga teman-teman mahasiswa bisa datang ke sana. Itu terbuka untuk umum, bisa menemui kami di sana. Saya punya 3 partner yang lain yang bisa melayani teman-teman semua. Kemudian karena ini sekarang eranya masih pandemi ya, mungkin agak-agak takut untuk keluar. BKHI punya YouTube channel di BKHI UKSW, jadi silahkan like, follow, and subscribe. Nah itu dia, jangan lupa guys. Dan kita punya medsos, baik di Twitter, Facebook, kemudian Instagram. Jadi silahkan follow dan ikuti semua updatean di situ ya. Dan jangan lupa juga kita punya website UKSW, dan di dalam website UKSW itu ada menu program internasional. Nah disitulah info-info tentang BKHI bisa didapat. Dan secara rutin, kalau tidak salah BKHI itu sering mengirimkan email students gitu ya Bu ya. Kalau ada program-program pasti nanti akan diupdate. Asalkan teman-teman yang mau mengikuti juga update. Jadi kan kita harus cari tahu informasi sebanyak-banyaknya, gitu ya Bu ya. Iya. Dan sebelumnya saya juga pengen promosi satu program nih yang baru-baru ini kita mendapatkan pilot project ya, yaitu IESMA, Indonesian International Student Mobility Awards. Jadi silahkan, itu program dari Kemendikbud, beasiswa penuh dan studi di luar negeri. Nah kemarin kami sudah bahas tuntas di info sessionnya BKHI, jadi bisa diikuti langsung di sana untuk lebih lengkapnya. Boleh. Jadi mari kalau mau ikut silahkan bisa bergabung, dan juga program-program yang lain seperti IS, GoPi, short term ke tempat-tempat yang tadi kita sudah bisa. Kalau selain IESMA tadi, itu ada program apa lagi di kedepannya untuk BKHI? Kita akan mencoba student mobility dan faculty mobility, jadi mahasiswa dan dosen lewat satu konsorsium yang disebut AJUCA. Jadi ini adalah konsorsium di bawah United Board of Christian Higher Education in Asia, UBCA, di mana kita bisa bertukar pengalaman, bertukar pengetahuan itu dengan teman-teman di Asia. Jadi itu akan dibuka lagi setelah pandemi mereda. Ya.
Semoga pandemi cepat mereda ya Bu. Jadi kegiatannya dapat lancar, terus mahasiswanya juga bisa beraktivitas dengan normal juga. Iya, ya puji Tuhan walaupun pandemi kita masih bisa punya Program kegiatannya. Nah, jadi gimana Bu pelaksanaannya? Pada saat pandemi kita mencoba untuk berkolaborasi dengan mitra secara virtual. Jadi ada Zoom meeting, Zoom webinar seperti itu, dan semakin banyak mahasiswa yang bisa terlibat karena virtual. Tetapi untuk encounter itu perlu ada diskusi khusus sehingga encounternya bisa tetap terjadi. Mungkin ada grup WA atau grup IG seperti itu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di luar kegiatan itu dengan mahasiswa dari pihak mitra. Seperti kemarin di IS ini ada mahasiswa Jepang dengan mahasiswa kita UKSW, mahasiswa KGU dan mahasiswa UKSW yang mereka itu ternyata setelah selesai kegiatan pun mereka masih komunikasi sampai sekarang. Jadi encounternya benar-benar bisa. Iya. Jadi memang bukan selama program berjalan saja, tapi setelah itu efeknya masih ada ya Bu kalau kegiatan internasional ini. Nah itu tadi saudara luar biasa sekali penjelasan dari BKHI. Jadi sudah terjawab ya penasaran-penasarannya, kegiatannya apa, cara bergabungnya juga seperti apa. Nah ini kan mengingat kita sedang menyongsong 65 tahun UKSW Bu. Dari Bu Deborah sendiri ada harapan apa sih Bu untuk UKSW ini? Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa seluruh Sivitas Akademika UKSW, selamat menyongsong 65 tahun Universitas Kristen Satyawacana. Mari kita bersama-sama membenahi kerjasama dan relasi internal kita supaya relasi-relasi internal di dalam UKSW dapat semakin baik. Dan dengan demikian kita akan dapat membawa UKSW ke luar, ke mitra-mitra kita dan melayani mereka juga dengan baik. Saya berharap UKSW tetap setia pada firman Tuhan seperti namanya Satyawacana. Dan semoga dengan apa yang kita jalani saat ini kita dapat melahirkan generasi muda yang cinta Tuhan, yang mau melayani dan semakin berguna bagi masyarakat luas, baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional. Tetap sehat, tetap semangat, stay happy, stay healthy, cool, funky, and trendy. Tuhan memberkati. Amin. Luar biasa, tepuk tangan dulu mungkin teman-teman di sini atau di rumah boleh tepuk tangan sendiri juga. Terima kasih untuk Bu Deborah sudah berkenan untuk berbincang bersama saya. Itu tadi saudara perbincangan saya dengan Ibu Deborah. Semoga BKHI bisa terus sukses ke depannya. Lalu juga lebih luas lagi hubungannya, bisa berkontribusi memberikan hal-hal baik untuk UKSW kita tercinta ini. Dan sekian episode hari ini saudara. Jangan lupa juga untuk menyaksikan episode-episode lainnya untuk menyongsong HUT ke-65 Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan memberkati.